Yerusalem, situasi darurat militer di Israel berubah menjadi tragedi. Mengejutkan setelah Panglima Angkatan Pertahanan Israel, IDF, Letnan Jenderal Eli Barak, tewas dalam sebuah serangan rudal Iran yang menghantam markas komando saat sedang berlangsung rapat darurat di Yerusalem. Serangan terjadi sekitar pukul 03.47 dini hari waktu setempat, saat para petinggi militer Israel tengah membahas respons terhadap eskalasi konflik yang meningkat di kawasan perbatasan utara. Menurut sumber internal yang enggan disebutkan namanya, rudal yang digunakan diduga merupakan tipe balistik jarak menengah yang diluncurkan dari wilayah Iran dengan target presisi tinggi. Sistem pertahanan udara Iron Dome yang selama ini dibanggakan IDF gagal mendeteksi rudal masuk tersebut. Memunculkan pertanyaan besar soal efektivitas sistem senjata yang menelan anggaran miliaran dolar. Kami tidak menyangka Iran berani menyerang langsung pusat komando militer. Tapi ternyata bukan cuma berani, mereka juga berhasil, ujar salah satu perwira dengan ekspresi campur aduk antara terkejut dan heran, sebelum akhirnya diberhentikan karena terlalu jujur. Serangan tersebut langsung menewaskan Panglima IDF di tempat, bersama 7 perwira tinggi lainnya. Gedung yang digunakan sebagai pusat koordinasi darurat runtuh sebagian, menyebabkan kepanikan besar di antara sisa staf militer yang selamat. Tim penyelamat memerlukan waktu lebih dari 4 jam untuk mengevakuasi jenazah sang panglima dari reruntuhan. Kami menemukannya masih duduk di kursi rapat, tangannya memegang laporan intelijen. Laporan yang ternyata tidak cukup intelijen untuk memperingatkan dia kalau kepalanya bakal kena dari langit, ujar salah satu anggota SAR yang berada di lokasi. Pihak militer Israel segera memberlakukan status siaga tertinggi di seluruh negeri. Operasi militer berskala besar diluncurkan untuk menyisir setiap kemungkinan serangan lanjutan. Namun para analis pertahanan mengatakan insiden ini merupakan kegagalan intelijen dan pertahanan terbesar dalam sejarah militer modern Israel. Selama ini mereka bilang bisa hadang rudal dari manapun, tapi ternyata rapat daruratnya pun tidak darurat-darurat amat. Kalau itu darurat, kenapa tempatnya tetap bisa dipetakan dan dihantam dengan telak? Kata seorang analis senior keamanan regional, mungkin mereka terlalu sibuk selfie sama peta serangan buat konten propaganda sampai lupa ngelindungin komandannya sendiri. Namun pernyataan itu langsung menuai kritik dari warganet yang menyebut pemerintah terlalu lamban merespons ancaman dari Iran. Tagar IDF Down dan Iran Strikes Back langsung trending di media sosial, disertai ribuan meme yang menyindir kemampuan militer Israel. Salah satu postingan viral menunjukkan gambar rudal bertuliskan VIP delivery dengan caption, "Your order has arrived, headshot edition." Sementara itu, Kementerian Pertahanan Iran mengeluarkan pernyataan ambigu yang tidak secara langsung mengakui serangan, namun menyebut bahwa setiap tindakan agresi akan mendapat balasan sepadan. Sejumlah analis menyimpulkan bahwa Iran kini berani bergerak lebih terbuka dan frontal karena menilai bahwa struktur komando IDF telah melemah secara internal. Mereka melihat Israel seperti gajah besar yang lupa dia punya kaki lumpuh. Kata seorang pakar geopolitik. Dan sekarang kepala gajah itu sudah tidak ada. Di kalangan internal militer Israel, suasana duka bercampur frustasi. Banyak prajurit mempertanyakan arah kepemimpinan militer dan bagaimana bisa sebuah sistem yang diklaim tercanggih di dunia gagal melindungi panglima tertingginya. Kami dilatih untuk mati membela negara, tapi tidak pernah dibayangkan kami akan kehilangan pemimpin karena dia rapat di tempat yang tidak aman. Kalau rapatnya di bunker TikTok mungkin malah lebih aman, ujar seorang tentara yang dimutasi ke garis depan beberapa jam. Setelah wawancara tersebut, beberapa laporan juga menyebut bahwa sebelum serangan, terdapat peningkatan aktivitas drone pengintai di langit Yerusalem. Namun sinyal-sinyal peringatan tersebut dianggap biasa oleh